sholat, satu waktu sholat harus berada 80 tahun di akhirat. Waktu kita di dunia berapa lama? Satu tahun itu 360 hari. Berarti berapa? 360 dikali 80 dikali 1000. 28.800.000 tahun. Bayangkan. Bismillahirrahmanirrahim. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alaihi wa na'udzu bihi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa may yuti'illaha wa rasula fa ulaika ma'al ladzina an'amallahu 'alaihim minan nabiyyina was-siddiqina was-syuhada'i was-shalihin wa hasuna ulaika rafiqa. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam an Abdullah bin Qurtin radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam awwalu ma yuhasabu bihil abdi yaumal qiyamah as-shalah fa in saluhat saluha sairu amali wa in fasadat fasada sairu amali. Rawahu Tabrani au kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para alim ulama yang kami muliakan, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin jamaah yang mulia, segala puji hanya milik Allah, segala kemuliaan adalah kepunyaan Allah. Kita bersyukur kepada Allah karena dengan izin daripada Allah subhanahu wa ta'ala, nikmat yang tak terhingga, nikmat untuk bisa datang ke tempat yang paling mulia. Nabi sabdakan sebaik-baik tempat di dunia ini adalah masjid. Dan hari ini kita berada di tempat yang Nabi katakan sebaik-baik tempat. Karena ini adalah tempat yang baik, maka yang masuk insya Allah adalah juga orang-orang yang baik. Dan kita juga berada di tempat ini dalam perkara yang baik. Setelah kita menunaikan sholat maghrib berjamaah, kita duduk menunggu sholat isya, bermuzakarah dalam rangka memperingati Isra wal Mi'raj yang mulia baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan duduknya kita di tempat ini Allah pandang sebagai kebaikan untuk kita. Dan mudah-mudahan andaikan semua amal-amal kita dihitung, dinilai oleh Allah, tidak ada satupun amal yang terbaik, tetapi amal malam hari ini karena keikhlasan, karena kesungguhan, Allah pandang sebagai satu amal yang baik. Amin ya rabbal alamin. Bapak ibu hadirin yang mulia,
Kalau kita bicara tentang Isra Mi'raj, sesungguhnya ini bukan perkara yang baru. Kalau kita dari akil baligh sampai sekarang, Bapak Ibu hadirin mulia, tentunya kita senantiasa setiap tahunnya memperingati peringatan Isra dan Mi'raj. Dan kita pun sudah tahu bahwa utama daripada peringatan Isra dan Mi'raj ini, pesan daripada Isra dan Mi'raj ini adalah pesan tentang pentingnya kita untuk menegakkan sholat. Tetapi hadirin yang mulia, kenapa ini penting kita ulang-ulang? Untuk menambah gairah dan semangat kita, sehingga semakin hari di dalam diri-diri kita ini semakin ada wujud amal yang sempurna, amal yang ikhlas, sehingga amal sholat yang kita buat itu mencapai pada kedudukan yang dikehendaki oleh Allah dan Rasulnya. Hadirin yang mulia, kalau kita bicara tentang Isra dan Mi'raj, ini adalah dua kejadian yang berbeda dalam satu runtetan waktu yang berkesinambungan. Isra ini kan perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Dan Mi'raj itu adalah dari Masjidil Aqsa, langit pertama, langit ketujuh, Baitul Ma'mur, sampai ke Sidratul Muntaha. Di sanalah yang mulia baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang tadinya perjalanan didampingi oleh Jibril Alaihissalam, begitu sampai di Sidratul Muntaha, Jibril pun tertolak, tidak berani. Kenapa? Karena itu tempat yang amat suci, tempat yang utama, yang ulama katakan di sanalah tempat kedudukan daripada yang agung Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga tidak ada satu makhluk pun yang mulia yang boleh berada di tempat itu kecuali makhluk yang memang Allah muliakan. Dan makhluk itu adalah yang mulia baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin, perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa kemudian ke Sidratul Muntaha itu hanya ditempuh dalam waktu 1 malam. 1 malam ini kalau kita pakai logika berpikir kita, tidak masuk, Pak. Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa itu kalau menurut bilangan, sudah diukur nih, Pak, itu jaraknya 1233 km. Dulu belum ada pesawat, kendaraan tercepat itu cuma kuda. Kalau orang mengendarai kuda di waktu itu, jalan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, itu ditempuh kurang lebih 30 hari atau 1 bulan. Tetapi perjalanan Nabi dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, bahkan sampai ke Sidratul Muntaha, itu hanya 1 malam. 1 malam itu ulama telah bersepakat waktu setelah Isya sampai menjelang subuh. Sudah sepakat ijma ulama adalah kurang lebih 8 jam, Pak. Lepas Isya itu bermula dari kurang lebih pukul 8 sampai menjelang subuh itu pukul 4. 8 ke 12 4 jam, 12 ke 4 4 jam, jadi 8 jam. 8 jam perjalanan Nabi ulang-alik, bukan sekali jalan. Kalau menggunakan hitungan pesawat tercepat pun hari ini, mungkin memang kalau pesawat-pesawat yang kita tumpangi hari-hari, Pak, dari sini ke Jakarta itu kan jaraknya kurang lebih berapa, Ketua? 900 km ada. 900 km itu 1,5 jam, Pak, dari Tanjung Pinang ke Jakarta kalau kita naik pesawat. Ini 1233 km. Hadirin yang mulia, jarak dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha itu jarak yang amat sangat jauh. Galaksi alam semesta ini kan banyak planet, ya? Banyak benda-benda angkasa, banyak benda-benda antariksa. Kalaulah kita boleh menggunakan bilangan kecepatan cahaya, Pak, Prof, koreksi kalau salah, Prof. Satu kecepatan cahaya itu kan 300.000 km per detik, Pak. Satu kecepatan cahaya. Kalau Bapak pegang senter, trot gitu kan, itu sampai kepada titik yang paling terjauh yang mampu ditempuh oleh senter kita, itu cahaya senter kita, itu per detiknya jaraknya 300.000 km. Kecepatan cahaya itu, Pak.
Per detik ini Pak ya. Kita ini hari ini ada di planet yang namanya Bumi. Bumi itu bersama 8 planet yang lain, Merkurius, Venus, Saturnus, Pluto, Jupiter, itu berada dalam satu gugusan galaksi namanya galaksi Bima Sakti. Kalau jarak masih dalam satu gugusan galaksi saja, ini antara Bumi sampai ke Neptunus, itu Neptunus masih satu gugusan galaksi Pak. Itu katanya jaraknya sekitar dari Bumi ke Neptunus, jaraknya 8 jam perjalanan, kurang lebih 4,3 miliar kilometer. Itu baru masih satu gugusan galaksi. Galaksi yang terdekat dengan galaksi Bima Sakti tempat kita yang huni hari ini itu namanya galaksi Alpha Centauri. Jarak dari galaksi Bima Sakti ke galaksi Alpha Centauri, galaksi yang paling dekat dengan tempat kita berhuni hari ini, itu jaraknya 4,4 tahun cahaya Pak. Sementara di jagat raya ini Bapak Hadi Mulia, itu jumlah galaksinya banyak sekali Bapak Hadi Mulia. Makanya ada satu orang ilmuwan namanya Hubble, itu dia dengan teropong Hubble-nya, dia meneropong benda-benda di angkasa itu, semakin jauh dia teropong, semakin banyak dia temukan bintang-bintang, galaksi-galaksi. Unpredictable, nggak bisa diperhitungkan. Kalau jarak dengan galaksi yang terdekatnya sudah sebegitu jauh, bagaimana lagi dengan galaksi yang lain? Langit ketujuh itu akhir daripada galaksi semua. Akhir dari semua benda-benda di angkasa. Benda yang terakhir itulah namanya Sidratul Muntaha. Itu bebas daripada benda-benda antariksa, kecuali hanya Sidratul Muntaha. Berapa jauh jaraknya? Tetapi jarak yang begitu jauh, baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam hanya tempuh dalam waktu 8 jam. Kemudian. Maka kalau menggunakan akal fikir kita tidak masuk logika Pak, Ibu. Mungkin, mohon maaf, mungkin kalau Nabi hidup sekarang, kemudian Nabi katakan aku Isra Mi'raj, kita katakan kau gila. Mungkin nih Pak, mungkin. Kita akan mengatakan begitu. Karena tidak logis secara logika. Tidak mungkin. Tetapi disinilah yang namanya ujian keimanan. Karena iman itu menafikan yang zahir, yakin kepada yang gaib. Disinilah ujian keimanan. Hari ini kita tidak hidup di zaman baginda Nabi. Apakah kita terbebas daripada ujian keimanan ini? Tidak. Ujian keimanan juga masih menyertai kita. Di mana ujiannya? Ketika kita tidak melaksanakan apa yang menjadi perintah daripada peristiwa tersebut. Perintah dari peristiwa tersebut adalah sholat. Yang kalau kita lihat juga secara detail pelaksanaan sholat yang 5 waktu hari ini diperintahkan kepada kita. Awalnya 50 Pak, bukan 5 langsung ya kan? 50. Bayangkan Ibu, kalau 50 kali lah sehari semalam kita masih sholat fardu, berapa jam sekali kita masih sholat Bu? Ya kurang lebih setengah jam sekali ya. Betul Bu? Kurang lebih setengah jam sekali. 24 jam dikali 60 menit dibagi 50, ya kurang lebih 28,8 menit. Ya kurang lebih 30 menit sekali mesti sholat. Yang repot bapak-bapak kalau Idul Adha Pak, nak motong lembu, ya kan? Lembu belum tombang udah azan pula, ya kan? Azan lagi. Mulai lagi dari awal, enggak tombang lagi, azan lagi. Kalau lah sampai lembunya satu masjid 10 ekor, bila nak selesai Pak? Tetapi begitulah maha rahimnya Allah, maha sayangnya Allah kepada kita, sehingga Allah memang sangat mengetahui batas-batas kewajaran seorang manusia seperti kita. Maka akhirnya diberilah 5 waktu. Udah korting dah. Tapi yang 5 waktu ini pun kadang-kadang Masya Allah masih banyak mungkin saudara-saudara kita yang tidak menunaikan perintah tersebut. Ini problemnya. Makanya pada posisi itulah penting memang dihadirkan muzakarah kembali tentang perintah ini. Karena perintah ini mengandung konsekuensi keimanan.
Kalau orang yang hidup sejaman dengan Nabi, keyakinan yang pertama atas peristiwa tersebut adalah ujian keimanan kepada dia. Kalau ragu maka batal keimanannya. Kalau kita sekarang ulama katakan, kalau kita tidak menunaikan perintah yang baginda Nabi bawa dari pelaksanaan Isra dan Mi'raj itu, di sanalah jatuh keimanan kita. Makanya kan banyak dalam hadis-hadis yang Nabi katakan, sholat ini Pak, kalau kita nggak haji nggak ada masalah ya Pak ya, mungkin belum mampu, orang mampu pun masih nggak apa-apa, mungkin karena ada uzur dan sebagainya, masih Islam tuh. Bapak nggak puasa pun masih Islam Pak. Tapi kalau kita sudah mengaku orang Islam tetapi tidak sholat fardu, Nabi katakan kafir. Ngeri ancamannya. Surat 5 waktu ini Bu yang mulia. Sehingga Nabi mempersamakan sholat itu. Nabi kan suka membuat tamsil-tamsil, membuat perumpamaan-perumpamaan supaya kita paham pentingnya perintah itu. Dan Nabi meletakkan kedudukan sholat itu seperti kepala pada badan. Bu, kalau orang nggak ada kaki masih hidup tidak? Hidup, tak ada kaki, hidup. Kalau tak ada kepala, oh bahaya, ya kan? Tengah malam, jam 12 malam, bapak lagi dinas luar, ketok-ketok pintu, tok-tok-tok, assalamualaikum, waalaikumsalam, buka, kakinya nggak ada, apa kita katakan? Kasihannya nggak ada kaki, ya kan? Jam 12 malam, ketok-ketok, buka pintu, tangan nggak ada, apa kita katakan? Kasihannya nggak ada kaki, nggak ada tangan. Tapi jam 12 malam ada orang ketok pintu, kita buka, kaki ada, tangan ada, kepala nggak ada. Gimana kira-kira? Hantu, setan. Kenapa? Nggak mungkin orang nggak ada kepala bisa hidup. Begitulah Nabi memperumpamakan orang yang sholat. Makanya Nabi katakan tidak ada bagian kepada orang yang tidak sholat. Tidak ada bagian dalam agama ini untuk orang yang tidak sholat. Bapak Ibu hadirin yang mulia. Dan sholat ini adalah penentu dari semua amal. Dalam hadis muqaddimah yang disampaikan tadi, apa kata Nabi? Dari Abdullah bin Qurt radhiyallahu anhu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, amal yang pertama akan ditanya kepada satu orang hamba di hari kiamat adalah sholat. Apabila sholatnya baik, maka baiklah seluruh amalnya. Apabila sholatnya rusak, maka rusaklah seluruh amalnya. Jadi sholat ini adalah induknya amal, penentu amal. Silakan ibu boleh berjuta-juta, bermiliar-miliar infak dan sedekah. Silakan ibu berkali-kali haji dan umroh. Tetapi kalau ibu tidak sholat fardu, maka semua nilai itu tidak ada nilai dalam pandangan Allah. Sholat ini ibu seperti angka 1 pada bilangan. Kalau ada 6 biji di depannya angka 1, berapa nilainya? 1 juta. Ada 9 biji, ada angka 1 di depannya, 1 miliar. 0 sepanjang dari Tanjung Pinang sampai ke Uban, nggak ada satunya, ada nilainya Pak? Nggak ada. Jadi sholatnya seperti angka 1 di depan pada bilangan apapun dia. Penentu terhadap amal. Oleh karena itu maka kita tidak boleh mencuaikan tentang sholat ini. Bapak Ibu hadirin yang mulia, di dalam kitab Fadhail Amal karangan Maulana Muhammad Zakaria Al-Kahandalawi rahmatullah alaihi, di sana dinukil ada satu hadis, beliau katakan orang yang menunda-nunda waktu sholat, kemudian waktu sholatnya sudah berakhir, kemudian dia mengqadha sholatnya,
maka Nabi katakan diancam kepadanya masuk ke dalam neraka jahanam satu hukum. Bukan tidak sholat ini ya Pak. Menunda-nunda waktu sholat, tahu-tahu waktu sholat sudah habis. Alamak, sudah habis pun waktu sholat. Takut dia dosa. Kemudian dia sholat. Sholatnya di luar waktu. Sibuk nih, kerja. Waktu siang, zuhur. Nantilah. Tahu-tahu sudah azan asar. Mak, sudah selesai. Kemudian dia sholat zuhur di luar waktu zuhur tadi. Kata Nabi, orang semacam ini diancam dimasukkan ke dalam neraka jahanam satu hukum. Apa itu hukum? Hukum itu maknanya adalah waktu yang panjang. Para ulama bersepakat waktu yang panjang satu hukum itu adalah 80 tahun. 80 tahunnya ibu bukan waktu di dunia, tetapi 80 tahunnya adalah waktu di akhirat. Kenapa? Karena jahanam itu adanya di akhirat, neraka itu adanya di akhirat. Maka 80 tahun yang dimaksud adalah 80 tahun akhirat. Dan Allah berfirman, wa inna yauman inda rabbika ka'alfi sanatin mimma ta'uddun. Dan sehari di sisi Rabbmu seperti 1000 tahun waktumu di dunia. Sehari di akhirat, sehari di sisi Rabbmu itu maknanya adalah sehari di akhirat. Itu seperti 1000 tahun waktu di dunia. Jadi kalau orang meninggalkan satu waktu sholat karena menunda-nunda tadi, bukan nggak sholat Pak ya, tapi dia sholat di luar waktu, dikodok tapi tidak di luar waktunya. Dia mengkodok bukan dalam keadaan ujur. Bukan karena ada rukhsah yang membolehkan kepada dia untuk mengkodok. Boleh Pak dikodok, tapi mesti ada rukhsah. Secara syar'i boleh. Orang sakit yang memang nggak boleh apapun bergerak itu mesti dikodok. Bahkan dalam kitab Imam Syafi'i itu mengatakan kalau kita bertobat atas dosa-dosa yang lalu, itu sholat-sholat yang lalu pun mesti dikodok katanya Pak. Membuktikan sungguh-sungguh kita bertobat. Sampai begitu. Nah, kalaulah satu waktu sholat harus berada 80 tahun di akhirat, waktu kita di dunia berapa lama? Satu tahun itu 360 hari. Berarti 360 dikali 80 dikali 1000. Berapa? Siapa di sini adik-adik yang pandai matematika? Berapa itu? Berapa? Berapa Fajri? Berapa? Berapa Pak? 360 dikali 1000 dikali 80 berapa? Ada yang sudah dapat? Berapa Bu? Bu, mainkan kalkulatornya Bu. Berapa Pak? 28.800.000 tahun. Bayangkan. Satu waktu sholat yang ditinggalkan kemudian dia mengerjakannya di luar waktunya, dikodok bukan karena ada rukhsah, itu diancam masuk ke dalam neraka jahanam 28.800.000 tahun. Bagaimana kalau 2 kali sholat tidak dikerjakan? Kalau seminggu tidak dibuat? Kalau sebulan tidak sholat? Kalau setahun nggak sholat? Bertahun-tahun nggak sholat? Itu baru satu waktu sholat, baru satu jenis dosa, belum lagi dosa yang lain. Memang satu amal kalau dia tinggi keutamaannya pasti ancamannya juga berat Pak. Dan sholat keutamaannya tinggi kan? Kenapa tinggi? Penentu semua amal. Tidak ada nilai amal-amal yang lain kalau sholat fardu tidak dibuat. Penentu. Berarti tinggi kedudukan keutamaan daripada amal sholat fardu. Karena dia tinggi kedudukan keutamaan amal ini, maka ancamannya juga mengerikan. Waktu di akhirat ngeri Bapak Ibu yang mulia. Bu, akhirat itu ada awal tidak ada akhir. Kalau dunia ini ada awal, ada akhir, ya kan? Diawali dengan kelahiran, diakhiri dengan kematian. Itulah dunia.
Tapi kalau akhirat diawali dengan kematian, diakhiri tak ada akhir sampai selama-lamanya. Kalau kita di dunia susah sementara, senang sementara, sedih sementara. Tapi kalau di akhirat akan susah selama-lamanya. Imam Abu Hanifah rahmatullah alaih, beliau memberikan gambaran kepada kita tentang akhirat yang selama-lamanya itu seperti menghitung angka. Itu tadi angkanya. Kalau nolnya 6, 1 juta. Kalau nolnya 9, 1 miliar. Kalau nolnya 15, 1 triliun. Kalau nolnya 18, Pak, 1000 triliun. Kalau nolnya 21, kalau nolnya 1 juta, berapa? Wah, nggak bisa kita hitung, Pak. Kalau nolnya 1 miliar, wah, kamu nggak bisa menghitung. Begitulah Imam Abu Hanifah memperumpamakan perhitungan waktu di akhirat yang selama-lamanya. Makanya kata Imam Ghazali rahmatullah alaihi, kalau orang kafir diberikan kesempatan untuk bersabar agar dia terbebas daripada neraka, kemudian masuk ke dalam surga, meskipun waktu yang harus ditunggu-tunggu itu adalah sepanjang waktu, andaikan bumi ditutupi dengan segala biji-bijian, kemudian setiap 1000 tahun sekali ada 1 ekor burung yang mematuk 1 biji, kemudian dibawa terbang, dibawa ke bumi yang lain, 1000 tahun kemudian diambil 1 biji, dibawa lagi terbang ke bumi yang lain, itu orang kafir akan siap menunggu dengan sabar, Pak. Bisa Bapak bayangkan, Pak? Ini bumi tempat kita huni ini ditutupi dengan biji-bijian. Katakanlah bijinya biji padi. Berapa banyak biji padi harus menutupi bumi, Pak? Dan itu biji padi setiap 1000 tahun sekali dipatuk 1 biji oleh 1 ekor burung, dibawa terbang ke bumi yang lain, pindahkan. 1000 tahun kemudian patok lagi 1. Untuk menghabiskan biji padi yang ada di seluruh permukaan bumi yang menutupi bumi itu berapa lama waktunya? Pasti lama, tapi akan berakhir. Kalau orang kafir yang mereka itu memang adalah langsung masuk ke dalam neraka dan diberikan kesempatan untuk menunggu waktu selama itu sehingga kemudian bisa bebas